Salam sejahtera dan shalom bagi kita semua. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebelum kita memulai aktivitas dan pekerjaan kita hari ini, mari terlebih dahulu menerima firman Tuhan yang menguatkan kehidupan kita. Sebelumnya kita berdoa saat teduh di dalam hati kita masing-masing. Amin. Firman Tuhan renungan harian hari ini tertulis dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jalaikon haholongamu Jehovah debatam sian nasa roham doho sian nasa ate-atem dohot sian nasa gogom. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Sebelum Israel masuki tanah Kanan, Musa mengingatkan bangsa Israel kembali akan perintah yang berupa ketetapan dan peraturan dari Tuhan yang harus mereka lakukan di tanah perjanjian. Salah satunya Musa mengingatkan supaya bangsa itu tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Artinya, totalitas hidup mereka harus mengasihi Tuhan dengan hidup tunduk dan taat kepadanya. Semua itu bermula dari Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihi Israel dengan mengeluarkan mereka dari perbudakan Mesir. Lalu kasih Allah ditujukan kembali melalui karya penyelamatan Yesus Kristus kepada manusia dari perbudakan dosa. Dengan kata lain, keberlangsungan hidup dari umat Tuhan yang mengasihi Allah tidak terpisahkan dari Allah itu sendiri. Oleh sebab itu, perintah mengasihi Tuhan adalah berlangsung sepanjang hidup dari umat manusia, bukan hanya kepada bangsa Israel, tetapi secara khusus juga kepada kita saat ini. Diharuskan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengasihi tidak cukup hanya sekedar kata-kata, namun juga harus terlihat dalam perilaku hidup kita setiap hari, dimanapun kita berada dan apapun yang kita lakukan. Sikap hidup mengasihi Tuhan harus selalu terlihat dalam hidup kita. Karena kasih bukan hanya sebuah teori atau hanya sebuah konsep, tetapi lebih dari itu harus menjadi sesuatu yang hidup melalui tindakan dan perilaku kita. Musa juga mengingatkan kita bahwa kasih umat kepada Tuhan harus diwariskan kepada setiap generasi melalui pengajaran secara berulang-ulang, sehingga tidak ada dari antara generasi kita yang menjadi generasi yang hilang. Keberhasilan dalam mewariskan iman dan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan sangat bergantung pada ketaatan kita kepada Tuhan dengan melakukan segala perintahnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami telah mendengarkan firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami supaya kami selalu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kami. Dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, kiranya Tuhan memampukan kami supaya setiap kehidupan kami selalu menunjukkan, selalu terlihat bahwa kami mengasihi Tuhan. Berkati jemaat-Mu pada satu hari ini, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dalam melakukan segala aktivitas pekerjaan kami. Berikan berkat yang melimpah Tuhan, berikan kesehatan, berikan sukacita. Ajar dan ingatkan kami selalu, supaya kami selalu berdoa mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya. Kami berdoa buat jemaat yang saat ini sedang menghadapi pergumulan, yang juga sedang dalam keadaan sakit. Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Ampuni dosa kami. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkatimu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.